seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Zaidi rahimahullah ta'ala. Kita telah berbicara tentang beberapa adab di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan hari ini kita masuk kepada al-adabu ma'al kafir, adab terhadap orang kafir atau adab terhadap orang selain daripada Islam. Kalimat kafir ini artinya aslinya adalah menutupi. Jadi kalau orang buka tanah, ada tanah berlubang, terus tanahnya ditutupi lawan tanah, itu namanya kufur, menutupi. Petani itu juga disebut kafir. Ya kan? Petani juga disebut sebagai kafir. Kenapa petani itu disebut kafir? Karena petani itu orang yang melubangi tanah, terus memasukkan biji, dan dia tutupi biji tersebut. Tapi kalau ada petani di sini jangan diam jauh kafir, sangit kayaknya sini. Apa namanya? Di dalam bahasa petani juga disebut kafir. Lalu kafir ini ketika digunakan di dalam syariat dijadikan sebagai orang yang tidak mengikuti Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu disebut kafir. Kenapa? Apa persamaannya dengan Pak Tani tadi? Sama-sama menutupi. Kalau Pak Tani tadi menutupi tanah untuk mengubur biji-biji yang dia tanam, tapi kalau orang kafir adalah orang yang menutupi hatinya daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istilah kafir ini istilah yang biasa sebetulnya dalam agama. Cuma beberapa tahun ini saja, ya kan, atau sekitar 10 tahunan ini aja, terjadi model kayak kalau orang bilang kafir itu seolah-olah sudah menuduh sesuatu yang buruk. Padahal itu istilah yang ada di dalam syariat Islam. Bahkan di dalam agama Yahudi pun juga ada. Dalam agama Nasrani pun juga ada. Orang Yahudi itu kalau panggil kita selain daripada Yahudi, itu disebut dengan goyim. Goyim ini artinya orang asing, tapi nadanya orang Yahudi kalau menyebutkannya itu seperti merendahkan. Nah, si goyim ini. Kalau orang Nasrani itu apa bedanya? Kita dibilang domba-domba yang tersesat. Apakah kita marah? Ya enggak, itu istilah mereka. Antum bilang saya domba tersesat, antum bagi saya kafir. Tidak ada masalah, itu istilah yang ada dalam syariat. Oh, memang baru terakhir-akhir ini dijadikan masalah. Kok tapi yang dijadikan masalah cuma kalimatnya orang Islam, Pak ya? Kalau kalimatnya orang Yahudi tidak, kalimatnya orang Nasrani mereka nggak mempermasalahkan. Tapi kalimat kafir dalam pemaknaan kaum muslimin itu yang dijadikan masalah. Alhasil kalimat kafir bukan sesuatu yang harus kita gonta-ganti dengan yang aneh-aneh, enggak. Ya memang seperti itu adanya untuk membedakan antara orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya dengan mereka yang tidak meyakininya. Nah, ini istilah kafir dari sisi pengertian bahasanya. Dan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menulis, seorang muslim ya'taqidul muslimu anna sa'iral milali wal adyani batilah. Seorang muslim itu harus punya keyakinan bahwasanya seluruh milal ini millah, seluruh kelompok, seluruh aliran, wal adyan, dan seluruh agama selain daripada agama Islam adalah batilah. Agama-agama, aliran-aliran, milal-milal, aliran-aliran, dan agama-agama selain daripada Islam, seorang muslim harus punya keyakinan, wajib hukumnya meyakini bahwasanya semua aliran, semua agama selain daripada agama Islam, dia adalah batil, dia adalah salah. Itu wajib bagi seorang muslim. Gak boleh seorang muslim gak punya keyakinan yang seperti ini. Wa anna ashabaha kuffarun, orang yang mengikuti aliran, orang yang mengikuti agama selain Islam, itu orangnya disebut kafir. Itu istilah dalam agama Islam. Illa dinul Islam,
illa dinul islami, kecuali agama Islam. Fa innahu dinul haq. Agama Islam adalah agama yang benar. Dan pengikutnya, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazari, wa illa ashabu fa innahumul mu'minuna muslimuna. Mereka itu adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang Islam. Nah, ini istilah untuk agamanya kita katakan sebagai agama batil, alirannya aliran batil selain daripada Islam, dan pemeluk aliran-aliran selain Islam, pemeluk agama-agama selain Islam, itu kita katakan mereka sebagai kufar, sebagai orang-orang kafir. Kenapa kita mengatakan yang seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih petunjuk kepada kita. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah, adalah Islam. Kita yakin dengan ayat ini, maka kita pun akan mengatakan selain daripada Islam, dia tidak diridhoi Allah. Selain daripada Islam, maka Allah tidak menyukai agama tersebut. Allah juga mengatakan wa may yattabi' ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengikuti agama selain Islam, aliran-aliran selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat kelak mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Intinya hanya Islam agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Islam agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajaran apapun, aliran apapun, di agama apapun yang tidak datangnya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau diridhoi Allah, yakni selain daripada Islam, kita katakan sebagai agama batil yang pasti ditolak. Nah, ini keyakinan kita harus seperti itu. Karena setelahnya Pak, akan ada keyakinan yang mengajarkan kepada kita, yang disebar-sebarkan, bahwasanya semua agama itu adalah sama. Aliran ini disebut sebagai aliran pluralis. Nah, ini beberapa tahun yang lalu ini yang digencarkan. Pluralis yang menganggap semuanya sama. Maka jangan kaget lihat kalau ada Pak Kiai nanti ceramah di gereja, ada anak-anak pakai jilbab nanti nyanyi lagu kebaktian, ada nanti pendeta-pendeta yang ngasih khutbah di masjid, ada orang Yahudi nanti yang ngasih penataran kepada kiai-kiai kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka menganggap semua agama itu sama, menuju kepada kebaikan. Ini batil. Bahkan paham pluralisme itu ketika orang yakin dengan paham pluralisme, berapa puluh ayat yang dia langgar, berapa banyak firman Allah yang dia tentang. Makanya kata para ulama, orang yang meyakini paham pluralis, maka dia kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia menentang banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar dosa besar, tidak. Orang yang punya paham pluralis kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tentang ayat agama yang paling benar adalah Islam. Dia tentang berbagai macam petunjuk Allah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, yang mereka semua menentangnya. Ini orang-orang yang mengatakan bahwasanya beraliran yang disebut dengan pluralisme. Dan agama Islam adalah agama yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita ikuti. Makanya tidak ada agama, karena asalnya agama itu kan semua agama samawi yang diturunkan oleh Allah. Tapi agama-agama mereka itu tidak diberikan jaminan kesempurnaan dan tidak diberikan jaminan penjagaan. Sedangkan agama Islam beda. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berkaitan dengan kitabnya, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ada, yang membedakan, sehingga dikatakan agama Islam atau agama-agama yang lain itu dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazari, al-Islamu qad nusikha anna sa'irul adyan allati qabla al-Islam qad nusikhat bil Islam.
Artinya agama-agama selain daripada Islam itu telah dihapus dengan adanya Islam. Artinya Islam itu yang menghapus syariat-syariat mereka. Sebagian syariat-syariat mereka itu juga tetap diambil oleh Islam, dan sebagian lagi disempurnakan oleh Islam. Artinya ini komposisi baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jadikan pegangan di dalam kehidupan ini. Nah, inilah Islam. Karena sejatinya semua agama itu sama, Pak, dulu, Pak. Dulunya datangnya dari Allah. Sama mengajarkan tauhid, sama menyuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka rubah, yang tauhid disuruhnya tauhid, digantinya syirik. Yang kitabnya benar, kitabnya lurus, mereka bengkokkan kitab-kitab tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga agama itu menjadi batil, agama itu menjadi keliru, menjadi salah, dengan sebab tangan-tangan mereka sendiri yang merusak agama-agama mereka. Tetapi meskipun Islam itu memandang, menjelaskan dalam keyakinan kita, mereka itu kafir, mereka itu agamanya batil, mereka itu merubah kitab Allah, mereka itu tidak di atas kebenaran. Tapi Islam itu bukan agama kaku, Pak. Oh, terus mereka kafir, berarti kayak apa? Tebak kepalanya. Enggak, Pak, seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita untuk beradab dengan orang-orang kafir. Karena tidak semua orang kafir diperlakukan seperti itu. Seperti contoh orang tua yang kafir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita disuruh bakti, wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Pergaulan mereka di dunia ini dengan keadaan baik, nggak boleh durhaka kepada orang tua meskipun dia kafir. Orang tua yang kafir, apapun yang disuruh oleh dia, tetap kita harus tunduk, tetap harus hormat, selama yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan agama Allah. Karena orang tuanya kafir, terus dicela-cela, terus nggak mau nurut, nggak bisa. Tetap mereka itu punya hak sebagai orang tua, dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau keluarga kita punya saudara, kita punya paman, kita punya bibi, kita punya adik, kita punya kakak. Mereka masih kafir, tetap mereka punya hak untuk diperlakukan sebagai saudara. Bahkan tetangga, kita punya tetangga yang kafir, nggak boleh kita semena-mena dengan tetangga kita yang kafir. Dilarang di dalam syariat kita. Tetap mereka punya hak sebagai seorang tetangga, dan semua itu diatur di dalam Islam. Artinya meskipun mereka kafir, tetap ada adab, ada aturan-aturan yang orang-orang Islam ini bermuamalah di atas aturan-aturan tersebut. Apa saja di antara aturan-aturan yang disebutkan oleh para ulama? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan ada beberapa aturan, ada beberapa adab. Adab yang pertama adalah admu iqrarihi 'alal kufr, tidak membenarkan, tidak mentoleransi urusan-urusan yang berkaitan dengan kekufuran. Wa admu ridha bih, tidak ridha bil kufri kufrun, dan tidak ridha dengan semua ajaran, dengan semua yang berada dalam kaitannya dengan agama. Karena ridha dengan urusan agama-agama mereka, membenarkan agama-agama mereka adalah kekufuran itu sendiri. Artinya kalau dia sakit ya kita jenguk, kalau dia perlu uang kita pinjami, kalau dia perlu bantuan ya kita bantu mereka. Tapi ketika berurusan dengan agama, ketika berurusan dengan keyakinan, Natalan misalnya, atau acara-acara apa yang berkaitan dengan agama, maka yang ini kita tidak boleh membenarkannya. Saya tidak membenarkannya, saya cuma hadir saja. Hadir itu adalah ridha. Sedangkan meridhai nggak boleh. Bukan hanya membenarkan, ridha itu juga nggak boleh. Kan nggak mungkin, Pak, kita kalau tidak ridha terus datang. Kira-kira mungkin seperti itu? Saya tidak suka dengan sesuatu A ini tadi, tapi saya datang meskipun saya nggak suka. Nggak ada itu, Pak. Kalau dia tidak membenarkan, ya dia ridha. Dan di dalam Islam dilarang, membenarkan dilarang, meridhai juga dilarang. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan Islam, datang orang-orang Quraisy, beberapa orang seperti Amr bin Tufail dan yang lain-lainnya, lalu mengajak kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk ibadahnya gantian. Setahun ibadah menyembah berhala, setahun jadi Islam, atau bergantian. Seperti apa caranya nanti diatur. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nggak bisa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya sampai ayat lakum dinukum waliyadin, agamaku agamamu, dan agama kami. Artinya silahkan Anda itu beribadah menurut agama Anda, saya juga beribadah menurut agamaan saya. Saya nggak akan mengajak Anda, memaksa Anda untuk beribadah sesuai dengan agama saya. Tidak, kami nggak akan mau memaksa. Kami hanya akan menerima orang yang beribadah menurut agama Islam dengan kerelaan hati mereka, bukan dengan paksaan. Dan jangan dipaksa pula kami untuk beribadah menurut aturan kalian. Nah, ini yang sering Pak dibentur-benturkan di zaman kita hari ini, Pak. Masalah peribadatan ini tadi. Sehingga seolah-olah hanya orang Islam disuruh toleransi dengan mereka ini, sampai seolah-olah kita harus ibadah seperti mereka. Cuma kita pakai baju koko ya, kita pakai gamis, tapi seperti acara-acara mereka kita disuruh nurut. Nggak ada itu seperti itu. Artinya sama-sama, antum ibadah, silakan Anda ibadah, kami nggak ganggu. Bahkan tidak boleh mengganggu dalam syariat kita. Nah, ini yang pertama, tidak boleh membenarkan, tidak boleh meridhoi apa-apa yang menjadi urusan ibadah mereka. Yang kedua, kata Syekh Al-Jazari, bughduhu bi bughdillahi ta'ala lahu, idil hubbu fillah wal bughdu fillah, membenci mereka karena Allah. Karena sesungguhnya cinta dan benci itu harus dibangun di atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya membenci karena Allah itu apa? Dibenci kekafirannya. Bukan terus orangnya kita benci, orangnya kita musuhi, tidak, Pak. Karena sejarah membuktikan tidak seperti itu. Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang kafir. Rasulullah berurusan dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya membenci kekafirannya. Karena seseorang itu disukai dan dibenci, itu dasarnya iman. Dasarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Nggak bisa kita benci karena pribadi. Saya benci dengan orang kafir, apanya yang saya benci? Kekafirannya. Nanti kekafirannya mengajak mereka untuk melakukan sesuatu yang buruk, kita benci agama tersebut. Kenapa kekafiran itu kita benci? Karena agama itu menyuruh kepada keburukan. Seperti orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu berkata dalam kitab mereka, kalau kamu bisa menipu orang selain daripada Yahudi, bisa menipu mereka dan gak ada masalah kamu menipunya, aman saja, maka tipu mereka. Kalau kamu bisa mengambil harta mereka yang tidak akan menimbulkan sesuatu yang buruk untuk kalian, maka ambil harta mereka. Itu yang jadi keyakinan mereka. Makanya hari ini Yahudi itu gak ada perasaan atau pikiran salah ketika melakukan perampasan, ngambil hartanya kaum muslimin, orang Islam diusir. Gak merasa salah. Kenapa? Karena agama mereka mengatakan kalau kamu bisa, ambil, lakukan. Makanya ini tidak salah, gak ada beban. Dan kita sholat, Pak, adalah bebannya sholat. Ini kayak apa sholat yang merugikan orang? Gak ada. Karena itu agama kita melakukannya dengan sukarela, dengan senang kita melakukannya. Ya seperti itulah agama mereka. Nah, kita benci itu semua. Ketika itu berubah, maka benci kita berubah menjadi cinta. Kenapa kita cinta? Karena mereka berubah dari kekufuran, dari keburukan ajaran mereka menjadi orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka itu tobat, berubah dari kekufurannya, berubah dari aliran-aliran buruk mereka, lalu mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat, kata Allah, fa ikhwanukum fid din. Mereka itu saudara seagama dengan kalian, dan saudara seagama itu wajib hukumnya untuk saling mencintai. Nggak boleh, kata Allah, ruhama'u bainahum, saling mencintai di antara mereka, itu sifatnya orang beriman. Tapi cinta dan benci itu dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita benci karena Allah. Apanya yang kita benci? Kesyirikannya. Kita benci apanya lagi? Kekafirannya. Kita benci kesesatannya dan segalanya. Ketika kita cinta pun juga begitu. Kita cinta kenapa? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cinta, saya cinta dengan dia. Kenapa cinta? Karena sidin luas banget. Enggak, Pak, bukan seperti itu. Cinta karena Allah itu segalanya diukur dengan ukuran Allah.
Saya cinta dia karena Allah. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah, karena dia saleh, karena dia ahli ibadah, karena dia seorang alim. Saya bisa mengambil ilmu daripadanya. Saya cinta dengan mereka. Maka ini cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini punya pembantu, anak kecil. Anak kecil ini Yahudi. Suatu hari anak kecil ini nggak masuk. Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau mendengar anak ini sakit. Setelah datang, ternyata anak ini sakit parah dan seperti mau mati, sakaratul maut. Lalu Nabi Muhammad SAW memperlakukan dia tapi benci dengan kekafirannya. Tapi Nabi kemudian mendakwahi anak ini untuk menyuruhnya bersyahadat. Setelah disuruh oleh Nabi bersyahadat, anak ini melihat kepada bapaknya, seolah-olah dia ingin minta izin kepada bapaknya. Apa bapak, ini Nabi Muhammad ini kok menyuruh saya untuk bersyahadat? Maka kata bapaknya, Atiq Abul Qasim, ikuti apa yang diperintahkan oleh Abu Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka anak itu pun bersyahadat. Seketika itu juga berubah Nabi Muhammad SAW dari kecintaannya hanya karena dia seorang manusia dan benci dengan kekufurannya. Setelah satu kalimat yang dia ucapkan, maka Nabi itu memperlakukan dia seperti saudara sesama muslim. Nah ini yang menjadi aturan. Artinya kalau orang kafir bukan berarti kita benci, harus dibunuh, harus disakiti. Kalau berisi rumahnya kacanya tawaki lawan batu, enggak Pak. Kalau punya mobil dikempesi mobilnya, tidak. Bukan seperti itu bencinya. Kita benci kepada kekufuran yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Muhammad Al-Jaziri, adalah al-insafu wal adl ma'ahu, artinya adil, bersikap adil kepada yang ketiga, adlu muwadatihi wa mawadatihi, dilarang untuk menjadikan mereka itu wali, dijadikan menjadi wali itu dijadikan pemimpin, maksudnya dijadikan pemimpin, dijadikan orang kepercayaan. Orang-orang kafir itu tidak boleh dalam syariat Islam. Artinya ini adalah hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang beriman itu, kata Allah, tidaklah menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin mereka. Nah, ini aturan dalam Islam. Tidak boleh orang Islam dipimpin oleh orang kafir. Tidak boleh, haram hukumnya. Kalau semalam dijadikan masalah kalau ngomongnya ini, apa itu maksudnya? Mending mana? Pemimpin selain Islam tapi baik daripada Islam tapi korupsi. Ini nggak pinter yang bikin perumpamaan ini, nggak pinter. Sama kita ngomong, mending mana? Becak sama helikopter. Kenapa? Perbandingan yang nggak apple to apple, ya. Harusnya dia membandingkan, bagus mana? Helikopter bikinan Rusia apa helikopter bikinan Amerika? Harusnya seperti itu. Kan seperti itu Bapak perbandingan. Kalau membandingkan helikopter lawan becak, ya nyata. Orang nggak punya mata saja pasti mengatakan yang paling nyaman ya helikopter. Kada pakai mengayuh, timbul terbang sampai, ya. Ini dulu di gembor-gembor, padahal nggak ada masalah dalam syariat Islam. Syariat Islam mengatur seperti itu, dan kita bicara di kalangan kaum muslimin. Pemimpin orang Islam harus orang Islam. Kepercayaan dalam urusan-urusan penting itu harus dipegang oleh kaum muslimin. Suatu hari Umar bin Khattab ini pernah didatangi oleh gubernurnya, datang lalu memberikan surat laporan keuangan dan segala macam tentang urusan-urusan negara. Dibaca oleh Umar bin Khattab. Setelah dibaca, kok bagus ini catatannya, kok rapi catatan ini. Coba yang nulis siapa ini? Ada pegawai saya menjadi gubernurnya. Suruh sini pegawainya. Gak boleh Amirul Mukminin, gak bisa dia datang ke sini karena itu Madinah, gak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir ini tadi. Loh kenapa gak boleh, kata Umar bin Khattab? Karena dia orang Nasrani, karena dia bukan Islam, kata si gubernur tadi. Melihat itu dan yang dicatat ini adalah urusan-urusan penting yang berkaitan dengan negara. Apa kata Umar bin Khattab? Pecat dia. Padahal laporannya bagus, tulisannya bagus, rapi dan segala macamnya. Tapi kata Umar bin Khattab, pecat dia. Karena yang dipegang ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang sesama muslim. Dan tidak ada masalah yang seperti itu.
Karena sejarah itu sudah membuktikan. Nanti kita akan lihat, Pak, ketika orang Islam yang berkuasa, yang pegang kendali, dan ketika orang kafir yang pegang kendali, seperti apa perbedaannya? Nanti kita akan lihat. Ini yang berkaitan dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Yang berikutnya adalah bersikap adil kepada mereka. Ya. Disuruh bersikap adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adil di sini ya menempatkan dalam keadaan memenuhi hak-hak mereka. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk adil. Apa kata Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Dan tidak dilarang bagi kalian, kata Allah, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi dirimu dan tidak mengeluarkanmu dari negerimu. Maksudnya, kalau orang kafir itu, orang selain Islam itu tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, tidak ganggu kita, maka harus berbuat adil, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus melakukan sesuatu yang adil kepada mereka ini. Gak boleh terus kita tipu, gak boleh terus kita melakukan hal-hal buruk kepada mereka, gak boleh, karena mereka tidak mengganggu kita. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang adil. Meskipun dia kafir, tetap diperlakukan dengan adil. Kalau orang Islam yang salah, orang Islam yang harus dihukum. Suatu hari Ali bin Abi Thalib ini kehilangan baju besi. Baju besinya Ali bin Abi Thalib hilang. Setelah hilang baju ini, kok pas Ali bin Abi Thalib jalan, ada Yahudi yang bawa baju besi tadi. Lalu kata Ali, ini punya saya. Nggak bisa menjadi Yahudinya. Ini punya saya. Ribut berdua ini. Setelah ribut, dibawalah kepada qadhi. Qadhinya Syurah al-Qadhi. Lalu dua orang ini datang menghadap kepada qadhi. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada hakim daripada qadhi, wahai hakim, ini baju besi saya ada di tangan si Yahudi. Si Yahudi yang ngomong, tidak wahai hakim, ini baju milik saya. Qadhinya tanya kepada Ali bin Abi Thalib, apa buktimu bahwasanya baju ini milikmu? Maka kata Ali bin Abi Thalib, saya nggak punya bukti, tapi yang jelas ini baju ulun, baju saya ini. Si Yahudi ditanya, apa buktinya kalau ini milik kamu? Ini di tangan saya, berarti ini milik saya. Yang ujar kuat kalau nama ikuti barat, ya itu sudah yang paling kuat karena dia punya bukti. Maka Qadhi Surah pada saat itu menyatakan putusannya bahwasanya Ali bin Abi Thalib kalah dalam perkara tersebut. Yahudinya bingung. Ini yang dilawan Amirul Mukminin, pemimpin besar kaum muslimin, ya kan? Dan tidak cawe-cawe, Pak. Orang harus kalah ya kalah, harus masuk penjara ya masuk penjara, nggak pakai ditahan-tahan tadi, ya kan? Nggak pakai cawe-cawe ini Qadhinya. Ini Amirul Mukmininnya dikalahkan. Yahudinya bingung. Ini pemimpin kok dikalahkan, kok nggak saya yang ditekan untuk anu? Akhirnya Yahudinya ngomong, sebentar wahai Qadhi. Iya, apa? Kata Qadhinya. Ada, ini bujur baju sini. Ini sebetulnya banyaknya bubur Nabi. Ini baju sebetulnya milik dia, dan baju ini jatuh di jalan, saya ambil dan saya akui sebagai milik saya. Sebenarnya memang ini milik Ali bin Abi Thalib. Dan habis dia menyerahkan, lalu apa yang dia katakan? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Karena apa, Pak? Karena adil. Terus dibalik sekarang, Pak. Kalau yang jadi penguasanya itu dalam sejarah-sejarah Eropa dulu, dalam sejarah-sejarah yang lalu, yang jadi penguasanya orang kafir, apa yang terjadi? Ya silahkan baca tentang seperti apa mereka dulu memperlakukan kaum muslimin, ya kan? Yang disalib, yang dimasukkan di trisula, yang digantung di sana kemari. Tidak usah jauh-jauh, yang baru-baru saja, yang di Rohingya kemarin, kita juga sudah tahu seperti apa mereka memperlakukan. Atau yang paling baru lagi, seperti yang terjadi di Palestina, seperti apa mereka memperlakukan kaum muslimin. Tapi lihat dulu seperti apa kaum muslimin memperlakukan mereka ketika Yahudi itu baru masuk. Nah itulah keadilan daripada kaum muslimin. Jadi kalau Islam yang menjadi pemimpin, jangan pernah takut karena mereka pasti adil, agama mereka menyuruh adil. Tapi kalau mereka yang menjadi pemimpin, maka banyak terbukti di dalam sejarah
justru mereka berbuat zalim kepada orang-orang Islam. Makanya nggak boleh orang Islam itu milih pemimpin selain dari orang-orang yang juga Muslim. Tujuannya untuk apa? Menjaga agar jangan sampai terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ini berkaitan dengan adil. Syekh Al-Jazairi juga menyebutkan tentang yarhamuhu birrahmatil amah, menyayangi orang-orang kafir ini dengan ada sayang. Tapi maksud sayang di sini mencintai itu dalam hal umum. Maksudnya mencintai mereka itu sebagai seorang manusia. Karena Nabi SAW mengatakan irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Cintailah orang yang ada di dunia, di bumi ini, maka yang di langit akan mencintai dirimu. Siapa yang disuruh dicintai? Umum. Secara umum mereka dicintai. Artinya orang kafir pun harus mendapatkan kasih sayang dari kita, kasih sayang dalam makna mereka sebagai manusia. Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu pernah berjalan di jalanan. Kan sukanya beliau ini belusukan di sana kemari. Lalu beliau melihat ada seorang Yahudi buta jadi pengemis. Melihat orang ini buta dan jadi pengemis, lalu Amirul Mukminin mengatakan, apakah kita mengambil jizyah daripada orang ini? Artinya mengambil pajak dari orang ini pada saat mereka masih sehat, pada saat mereka masih kuat, kita ambil uangnya, kita ambil harta mereka untuk bayar pajak. Wajib mereka bayar pajak dalam perlindungan kaum muslimin. Lalu setelah mereka buta dan tua seperti ini, apakah kita akan meninggalkannya? Kata Umar bin Khattab. Tidak boleh, kata Umar bin Khattab. Ambilkan harta dari Baitul Mal dan bantu orang Yahudi buta ini. Yahudi buta dibantu oleh Umar bin Khattab karena dia tidak mampu lagi untuk menghasilkan untuk kehidupannya. Lemisnya diberikan oleh Umar bin Khattab. Dia Yahudi, bukan orang lain. Kenapa dilakukan itu? Itulah bentuk kasih sayang sesama manusia. Artinya Pak, dari sini kita jadi tahu kalau mereka sakit, boleh kita jenguk. Mereka nggak punya uang untuk berobat, kasih duit untuk berobat, bawa mereka ke rumah sakit. Itu ajaran Islam. Apapun mereka lapar, berikan makan kepada mereka. Jangan dibiarkan. Halah, kafir, biar aja mati. Nggak boleh seperti itu. Ini ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, seorang Yahudi diambilkan uangnya kaum muslimin dari Baitul Mal untuk mengongkosi Yahudi yang nggak beriman ini. Nah, ini ajaran yang disebutkan dalam Islam. Termasuk juga disebutkan oleh Syekh Al-Jazairi, nggak boleh dolim terhadap hamba mereka. Lalu tidak boleh juga menikahkan mukminah kita ini dengan mereka orang-orang selain daripada Islam. Makanya ini kan dibahas nanti oleh orang-orang liberal, orang-orang yang gaya-gaya liberal, Islam gaya barat, ya kan? Artinya nggak masalah kawin dengan wanita muslimah, menikah dengan Yahudi, menikah dengan Nasrani, nggak masalah karena mereka sama aja, agama itu sama saja. Ya itulah asal mulanya dari pengakuan agama itu sama, akhirnya urusan-urusan menikahnya padahal ini haram di dalam syariat Islam. Termasuk juga memulai mengucapkan salam kepada mereka. Tapi Islam mengajarkan ketika mereka mengucapkan salam, jawab dengan wa'alaikum. Ketika mereka bersih, mereka wahid mengucapkan. Pernah punya teman karena sering ngumpul dengan kaum muslimin Pak. Kadang-kadang saya ini kan punya teman-teman juga Pak, karena sering ngomong kumpul dengan kaum muslimin, nanti ditakuni, kamu nanti adalah datang ke sini. Oh ya, insya Allah. Sering begitu Pak. Jadi orang ini Nasrani, teman saya ini Nasrani, tapi kalau ditakuni, lah tolak ke sana lah, dia kena insya Allah berangkat. Karena menelpon, alhamdulillah saya dapat ini buat bersuara kayak itu, alhamdulillah. Dan kadang-kadang waktu dia bersih, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Dia ini bersih mengucapkan alhamdulillah. Kenapa ente mengucapkan alhamdulillah? Ya biasa, kayak kumpulannya orang Islam. Kalau bersih bilang alhamdulillah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau orang Islam bersih mengucapkan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamukallah. Tapi kalau orang kafir yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, apa jawaban kita? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan Allah menjadikan dengan petunjuk tersebut Allah menjadikan kebaikan untuk urusan-urusan. Nah ini aturannya dalam Islam. Masya Allah Pak. Disuruh mendoakan, dia bersin,
menyebut nama Allah, disuruh kita untuk mendoakan. Yang terakhir adalah berkaitan dengan tidak diperbolehkannya, atau yang terakhir ini berkaitan dengan masalah tidak membenarkan dan tidak membenarkan keyakinan mereka, adalah berkaitan dengan masalah-masalah ini yang perlu ditekankan lagi, karena ini yang jadi permasalahan pada hari ini. Kadang-kadang kita ini nggak enak, kadang-kadang kita ini kurang nyaman, mungkin karena dia pimpinan kita, mungkin karena dia orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Maka kata para ulama, ini yang paling penting untuk diperhatikan. Artinya, jadilah orang yang bisa menunjukkan keislaman kita, jadilah orang yang menolak apa yang mereka inginkan daripada membenarkan aturan-aturan mereka, tapi tetap perlakukan dengan cara yang baik. Makanya dalam Islam itu kan diajarkan mendebat orang-orang kafir, orang ahli kitab itu pun dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan, mendebat mereka itu pun dengan cara-cara yang baik. Nah, ini kira-kira secara singkat adab yang diajarkan oleh Islam, seperti apa kita berlaku kepada orang-orang kafir. Artinya kalau kita lihat dari berlaku adil, dari tidak membenarkannya, dari berbuat yang insaf adil kepada mereka, dari menyayangi mereka sebagai manusia, dan yang lain-lainnya, maka kita tahu bahwasanya sesungguhnya Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Gak ada dalam ajaran Islam untuk membunuh mereka, untuk menyakiti mereka, gak ada dalam Islam seperti itu. Cuma Islam itu memang benar-benar menjaga, jangan sampai membuka pintu yang justru Islam nanti yang rugi. Dalam adab-adab itu seperti itu ya. Bermanfaat. Aku lupa hadza wal haqq wa Allah subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.